Shalom buat seluruh permata GBKP yang terkasih. Pada hari ini, di minggu ini, tentu kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan lawatan yang masih boleh kita terima di dalam hidup kita, agar senantiasa kita dijadikan sebagai anak-anak Tuhan yang selalu memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan. Kiranya pada kesempatan ini, saudara-saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersiapkan diri kita dalam perenungan firman Tuhan di PA Permata di minggu ini. Sebelumnya, mari kita meminta kekuatan di dalam doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih buat segala kebaikan dan pertolongan-Mu Tuhan. Izinkan saat ini kami menyampaikan renungan di PA Permata minggu ini. Kiranya Roh Kudus Allah tetap memberikan hikmat kepada kami, agar setiap anak Tuhan yang rindu untuk dilawat dan diubahkan oleh firman-Mu, dimampukan melakukan dan merenungkannya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata minggu ini dari Kitab Kejadian pasal 41 yang akan dimulai dari ayat 37 sampai dengan ayat 57. Firman ini kami bacakan kepada kita sekalian, demikian bunyinya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Jafnat Paneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, "Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku." Dan kepada anaknya yang kedua diberikan nama Efraim, sebab katanya, "Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku." Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf."
Perbuatlah apa yang akan dikatakan kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan di seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini. Dan yang menjadi tema kita adalah hidupku Tuhan pakai. Shalom buat seluruh Permata. Kalau kita berbicara tentang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita semua anak-anak yang sudah Tuhan kasihi. Pasti ada titipan yang sudah Tuhan rancang atas kehidupan kita. Besar kecilnya rancangan Tuhan itu bagi kita, itu tergantung bagaimana Tuhan memahami diri kita lebih daripada kita memahami dan tahu tentang diri kita. Bagaimana Tuhan menitipkan, merancang kehidupan yang terindah. Ingat, rancangan Tuhan selalu rancangan terindah bagi setiap orang. Oleh karena itu, tidak perlu melihat bagaimana kelebihan orang lain, kemampuan orang lain, tapi lihat diri kita tentang apa kelebihan dan kemampuan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada anak Tuhan tanpa modal untuk dapat berkarya yang lebih baik. Tuhan memberikan kemampuan kita untuk dipakai oleh Tuhan sesuai dengan pemberian Tuhan yang sudah kita terima. Saudara-saudara, lebih lanjut kita akan memahami firman ini. Mari kita melihat beberapa poin yang menjadi perenungan di PA Permata di minggu ini. Ketika kita melihat kemampuan daripada Yusuf. Yusuf ketika berusia 30 tahun. Dia menghadap Raja Firaun, Raja Mesir. Dari kemampuan-kemampuan yang dia miliki bisa menafsirkan arti mimpi daripada Raja Firaun. Ini merupakan satu anugerah Tuhan bagi Yusuf. Dia memiliki kemampuan menafsirkan mimpi berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Sehingga dari kelebihan yang dia miliki, di dalam keluarganya sendiri, dia itu anak yang memang beda dengan saudara-saudaranya. Sehingga saudara-saudaranya merasa iri dan ingin menyingkirkan Yusuf, bahkan membunuh ataupun menjual Yusuf kepada orang-orang Mesir. Jadi saudaraku, ketika kita melihat karya kepemimpinan Yusuf yang menjadi topik renungan kita di perikop kita ini, usia 30 tahun itu adalah usia yang dipakai oleh Tuhan. Usia cemerlang, usia yang diberkati, usia anugerah yang bisa berbuat satu hal yang berguna bagi banyak orang seperti Yusuf. Ketika dia dipercayakan untuk dapat memiliki satu kedudukan, Yusuf memiliki kuasa di daerah Mesir atas pemberian dan ketika dia dilantik oleh Firaun sendiri. Yang pertama yang kita lihat yang dilakukannya adalah seperti tafsir mimpi yang dia berikan kepada Firaun. Satu hal yang tidak bisa dihindari adalah di negeri ini akan terjadi 7 tahun masa berkelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Apa yang dilakukan oleh Yusuf sebagai pemimpin yang sudah dipercayakan kepadanya untuk dapat melakukan satu hal bagi orang yang berhikmat, berakal budi dan dipenuhi oleh Roh Kudus seperti Yusuf. Yang pertama dia lakukan adalah ketika masa berkelimpahan terjadi. Yang dia lakukan mengelilingi Mesir. Artinya ketika dia mengelilingi daerah Mesir, berarti dia tahu basis mana dan apa yang harus dilakukan ketika masa berkelimpahan itu terjadi. Sehingga dia mengumpulkan segala bahan makanan. Bukan hanya mengumpulkan, tapi menyimpan. Membuat pos-pos penyimpanan di setiap daerah untuk dapat menyimpan dan mengumpulkan gandum yang begitu berkelimpahan hasilnya. Kalau kita lihat di perikop kita ini, tidak dapat lagi dihitung oleh manusia seperti pasir di laut. Artinya memang betul sangat berlimpah sekali. Ketika masa berkelimpahan itu yang dia lakukan adalah mengumpulkan dan menyimpan. Artinya saudara-saudara, begitu bijak Yusuf untuk menghadapi situasi berkelimpahan. Dia tidak lupa diri, tapi dia justru membenahi diri, mempersiapkan diri. Karena masa kelaparan 7 tahun akan ada di negeri ini. Bahkan di sekitar negara Mesir, bahkan di segala penjuru dunia.
Selanjutnya saudara-saudara, ketika 7 tahun kelaparan terjadi, apa yang dilakukan oleh Yusuf sebagai seorang pemimpin? Yang dia lakukan adalah membuka lumbung kepada semua orang Mesir. Apa yang dia persiapkan ketika masa berkelimpahan, saatnya dibuka, diberikan kepada orang yang sedang menghadapi kelaparan. Bukan hanya untuk orang Mesir, tapi di luar Mesir juga berhak untuk menerima support makanan dari apa yang sudah diaturkan oleh Yusuf sebagai seorang pemimpin. Dari perikop kita ini tentu kita diajar dan diingatkan kembali bagaimana seorang pemimpin, yaitu Yusuf di Mesir, adalah sosok yang sudah Tuhan persiapkan, yang Tuhan pakai bagi orang banyak. Kalau kita melihat bagaimana latar belakang, background daripada kehidupan Yusuf. Kalau kita flashback tentang kehidupan Yusuf, saudaraku, begitu menyakitkan apa yang dia dapatkan di rumah bapaknya bersama keluarganya. Bukan hanya itu, ketika dia ada di Mesir juga bukan masalah gampang dan mulus perjalanan kehidupannya. Dia difitnah, dipenjara, dijadikan sama seperti narapidana yang melakukan kejahatan. Padahal segala sesuatu itu tidak dia lakukan. Orang baik seperti Yusuf ini adalah orang yang disertai Tuhan hidupnya. Walau sesusah apapun kehidupan Yusuf, tapi rencana Tuhan bagi Yusuf itu tidak akan pernah lekang oleh situasi dan perubahan waktu. Dia dipakai Tuhan menjadi alatnya yang luar biasa. Kalau kita merenungkan perikop kita ini, merenungkan kabar sukacita dari firman ini, bagaimana permata yang Tuhan kasihi, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah persiapkan sebagai pemimpin di tempat kita kerja, di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana pemimpin yang Tuhan harapkan adalah seorang pemimpin yang tetap tangguh, setia beriman kepada Tuhan, tidak menyerah terhadap situasi sesulit apapun yang dihadapi dalam hidupnya. Sama seperti Yusuf. Yusuf begitu pahit penderitaan hidupnya, tapi dia tetap berjalan dalam koridor kebaikan Tuhan yang memimpin dia. Permata GBKP juga seperti itu adanya. Tidak menjadi masalah bagi rencana Tuhan bagi kita. Walaupun ada penderitaan, begitu banyak cobaan hidup, tapi apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi hidup kita, Tuhan akan pakai kita menjadi alatnya yang luar biasa. Menjadi seorang pemimpin yang diurapi dan dipilih oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Demikianlah firman ini buat semua permata GBKP. Kiranya mempersiapkan diri. Jangan takut terhadap cobaan. Jangan takut terhadap kesulitan hidup. Karena apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi diri saudara, saatnya Tuhan akan tunjukkan bagi kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan ketika kita mengikuti PA Permata kita di minggu ini, yang menjadi bahan diskusi kita diajak mengikuti PA Permata ini dalam bentuk baca gali Alkitab. Metode ini kamu ikuti dimanapun kamu berada, sesuai dengan panduan yang sudah ada di PA Permata kita. Intinya adalah kamu melihat bagaimana tokoh yang muncul dan pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari pengalaman kehidupan tokoh yang menjadi sentral ataupun yang ada di dalam bacaan kita di PA Permata di minggu ini. Tetap semangat Permata, kiranya berikan waktumu dan hidupmu, bahkan seluruh kemampuan yang kamu miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat mengikuti PA Permata di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Mampukan kami memahami dan mengerti akan kuasa dan kebenaran-Mu. Izinkan seluruh permata GBKP dan yang memandu mereka, bahkan yang memimpin mereka, agar senantiasa di PA Permata di minggu ini, kami disadarkan kembali oleh rancangan yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.